Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Untuk saya mohon izin untuk menyampaikan terkait hasil dari peer teaching pada pagi hari ini. Silahkan Bu Septi selaku konseling saya. Oke. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Mari masuk, silahkan masuk. Sini, duduk sini, Mbak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Maaf, ini dengan Mbak siapa ya? Kok sepertinya saya pernah kenal, tapi Ibu lupa namanya. Saya Caca, Bu. Saya kelas 8B. Dulu saya kelas 7F. Oh iya, ya Ibu ingat Mbak Caca yang dulu kalau nggak salah wali kelasnya Bu Lulu itu ya? Ya, benar itu, Bu. Betul. Caca ini saat ini sedang pelajaran apa kalau boleh tahu? Pelajaran bahasa Jawa, Bu. Oh, Ini sedang... saya diminta sama Bu Lulu untuk datang ke sini. Oh, Caca diminta Bu Lulu untuk datang ke sini. Ya, silahkan. Kalau memang Caca ingin datang ke sini dan kebetulan saat ini Ibu sedang longgar, jadi bisa Ibu menemani Caca pada saat ini. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya, agar pertemuan ini membawa manfaat untuk kedepannya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, Mbak Caca. Sebelumnya Mbak Caca sudah kenal saya dengan Ibu apa belum? Sudah, tapi taunya saya cuman Ibu ini guru BK, gitu saja, yang biasanya menangani siswa-siswa yang bermasalah itu. Oh iya, berarti asumsinya terkait Mbak Caca ini guru BK itu yang nangani anak yang melanggar saja ya? Iya. Ya, saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya BK itu bukan polisi sekolah. Nah, karena memang kita menangani anak yang bermasalah, apalagi terkait anak-anak yang melanggar tata tertib, jadi asumsinya seperti polisi. Sebenarnya itu salah. BK itu adalah sahabat sekolah, sahabat siswa tepatnya. Nah, kemudian dalam BK itu tidak hanya menangani masalah yang terkait pelanggaran tata tertib. Jadi masalah-masalah siswa yang terkait misalnya saya merasa kurang percaya diri, mungkin saya motivasinya kurang, atau mungkin saya merasa depresi. Nah, itu salah satu bentuk permasalahan yang bisa dikomunikasikan kepada guru BK. Seperti itu. Jadi Caca boleh berbagi cerita terkait permasalahan yang Caca alami. Bagaimana menurut Caca? Iya, jadi seperti itu ya, Bu. Jadi kalau memang Caca ada lagi masalah, silahkan menemui Ibu atau guru BK yang lainnya. Kalau boleh tahu, Mbak Caca ini apakah sedang ada permasalahan ya? Iya, Atau Bu. permasalahan yang mungkin sekarang lagi sangat mengganggu pikiran di Mbak Caca? Iya, Bu. Sebenarnya saya ke sini ini juga mau menceritakan permasalahan yang saya alami sekarang ini seperti apa kepada Ibu gitu. Oh, boleh. Baik. Saya bersedia dengan senang hati untuk mendengarkannya. Terima kasih, Bu. Mbak Caca ini sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling atau paling tidak sudah tahu apa itu konseling? Apa itu, Bu, konseling itu? Saya belum pernah mengetahui. Oh iya, saya jelaskan sedikit ya. Jadi dalam konseling itu salah satu bantuan yang bisa diberikan oleh guru BK, bantuan profesional ya tepatnya. Kenapa dianggap bantuan profesional? Karena di dalamnya ada asas-asas yang mengatur. Nah, yang pertama asas
kesukarelaan. Artinya, layanan konseling ini berdasarkan keinginan hati. Jadi, tidak ada paksaan. Misalnya, Caca datang ke sini ingin berbagi atau menceritakan masalahnya. Tanpa ada paksaan itu termasuk dari asas kesukarelaan. Yang kedua, yakni ada asas kegiatan. Di asas kegiatan ini kerahasiaan, maaf, asas kerahasiaan dulu ya. Kerahasiaan di sini Caca permasalahan yang dialami oleh Caca ini tentunya nanti tidak akan Ibu sampaikan ke orang lain. Jadi cukup hanya Ibu dan Caca saja yang tahu. Kalaupun memang Caca menghendaki orang lain tahu seperti orang tuanya harus tahu, Ibu harus minta izin ke Caca, menyetujui atau tidak. Nah, itu kalau kerahasiaan. Lanjut, kalau kegiatan. Nah, kalau kegiatan di sini, ya ini serangkaian kegiatan. Dalam konseling itu sebagai sampean, misalnya Mbak Caca ini sebagai konseli mempunyai masalah. Nah, Mbak Caca diminta untuk memahami permasalahan yang sedang dialami. Nah, di sini nanti diberikan cara-cara atau tahapan yang nanti akan membantu Mbak Caca nanti menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Sehingga dalam praktek pelaksanaan, Mbak Caca bisa berlatih mandiri dan mampu membuat perubahan yang diharapkan. Dari penjelasan Ibu, kira-kira Mbak Caca sudah paham? Iya, Bu. Sepertinya saya sudah memahami apa yang dijelaskan sama Ibu tadi itu tentang konseling itu seperti apa. Ya, syukurlah kalau Mbak Caca sudah paham. Saya perjelas lagi ya, karena pertemuan ini itu ada batasan waktu, ya, batasan waktu karena kan nggak mungkin kalau pertemuan ini kita sampai berjam-jam, nanti kan dikhawatirkan mengganggu pelajaran yang lain dan Ibu juga tidak bisa melaksanakan kegiatan Ibu. Jadi batasan waktu yang kita tentukan pada saat ini adalah 50 menit ya. Kalau pada pertemuan ini belum selesai, maka kita lanjutkan pada tahap pertemuan selanjutnya. Begitu Mbak, bagaimana? Bisa dimengerti? Baik, Bu. Oke, baik. Saya sekarang kembalikan ke Mbak Caca. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi terkait konseling, apakah Mbak Caca tertarik untuk melaksanakan konseling? Iya, Bu. Saya siap mengikuti konseling. Oke, baik. Mbak Caca, rupanya kita perlu diskusi dulu panjang lebar terkait permasalahan yang dirasakan oleh Mbak Caca. Bu Dewi senang sekali bila Mbak Caca mengungkapkan keluhan-keluhan, kesulitan-kesulitan yang dialami Mbak Caca selama ini. Bagaimana? Apa? Mungkin keluhan-keluhan apa, permasalahan apa yang dialami oleh Mbak Caca? Baik, Bu. Jadi begini, Bu. Sebenarnya masalah yang saya alami itu ada kaitannya dengan kejadian waktu dulu Bu Lulu itu memanggil saya dan orang tua saya. Oh, kejadian yang dulu itu. Sampai saat ini apakah ada yang mengganjal di pikiran Mbak Caca? Iya, Bu. Saya merasa sangat lega sudah meluapkan perasaan saya pada saat itu. Tetapi saya masih terngiang atas perlakuan bapak saya, Bu. Sebentar, kalau tadi kamu menyatakan kamu sudah lega, sekarang di sisi lain kamu masih terngiang dari perlakuan Bapak. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya itu seperti apa? Ya, jadi kayak gini, Bu. Saat Bu Lulu manggil ibu saya lega sekali bisa meluapkan emosi dan kekecewaan saya pada ibu. Namun sampai saat ini pikiran saya itu masih tidak tenang. Saya masih terngiang cara bapak saya memperlakukan saya. Hmm,
Baik, Ibu bisa memahami perasaan yang dialami oleh Caca. Jadi, sekiranya sekarang yang masih mengganggu itu pikirannya Caca ya? Iya Bu, jadi saya tuh keingat terus ketika bapak saya tuh membanding-bandingkan saya dengan saudara saya tuh yang pintar, yang juara. Dia tuh menang di banyak lomba, jadi kayak gitu. Nah, sepertinya saya tuh tidak ada harganya Bu di depan bapak saya. Setiap hari di sekolah akhirnya saya tuh merasa sedih karena saya tuh selalu kepikiran dengan itu. Baik, Mbak Caca, wajar kalau memang Mbak Caca merasakan hal yang demikian. Namun, pemikiran itu tidak seharusnya berlarut-larut, karena tentunya akan mengganggu hal-hal yang lain, seperti yang saat ini yang Mbak Caca rasakan, seperti sedih, kurang bersemangat, seperti itu. Iya Bu. Ya, Saya bisa menyanyi loh, Bu. wah, itu salah satu bentuk eh, bentuk keunggulan yang dipunya oleh Mbak Caca. Nah, saya simpulkan dari permasalahan yang Mbak Caca alami, yakni inti permasalahannya masalah kekecewaan terhadap perilaku orang tua yang membandingkan Mbak Caca. Apa betul seperti itu? Iya, Bu, betul sekali. Memang itu permasalahan yang sangat mengganggu pikiran saya saat ini. Nah, sekarang Bu Dewi ingin menjelaskan tujuan konseling ya, agar nanti diskusi kita lebih terarah dan lebih bermakna. Bagaimana Mbak Caca, siap? Baik, Bu Dewi, silahkan. Terima kasih Mbak Caca atas kesediaannya. Nah, di konseling ini nanti tujuannya yaitu membantu Mbak Caca untuk merubah pikiran-pikiran yang tidak rasional atau yang eh, tidak masuk akal ya, mungkin seperti itu. Yang yakni seperti dibanding-bandingkan. Nah, pikiran-pikiran yang irasional atau yang tidak rasional tadi harus segera dirubah. Nah, dirubahnya dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran yang lebih masuk akal dan mudah diterima oleh akal sehat. Misalnya kalau tadi Mbak Caca menyatakan Mbak Caca hmm, merasa dibanding-bandingkan, tidak ada harganya, ya seperti itu ya. Nah, rubah mungkin ke pikiran-pikiran yang lebih rasional. Contohnya, oh Caca punya keunggulan. Oh, Caca gak kalah hebat kok sama saudara saya tadi. Nah, oh mungkin ayah saya seperti itu salah salah satu bentuk ayah saya sayang sama saya. Nah, mungkin seperti itu ya. Salah satu bentuk pikiran-pikiran yang rasional. Oh, begitu ya, Bu. Saya cukup paham dengan tujuan konseling yang akan saya lakukan saat ini. Baik, kalau sudah paham, saya lanjut ya. Sekarang kita berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh Caca itu tadi. Bu Dewi ingin menjelaskan kepada Caca terkait metode yang perlu Caca pelajari, yakni strategi perubahan pikiran. Nah, strategi ini digunakan untuk mengatasi pikiran yang tidak masuk akal, seperti tidak sehat, seperti itu, sehingga pikiran tersebut harus dirubah menjadi pikiran logis yang sesuai dengan akal sehat. Bagaimana, Bu, caranya? Nah, begini, strategi perubahan pikiran itu proses perubahan pikiran. Jadi yang saya jelaskan tadi, saya sempat berikan contoh tadi yang tidak logis menjadi pikiran yang logis atau yang mudah diterima. Nah, sebentar Ibu tayangkan video yang, maaf, saya tayangkan penjelasan sedikit terkait nanti yang harus dilakukan oleh Mbak Caca.
Sudah nampak belum Mbak Caca? Masih proses, Bu. Ya. Sudah? Iya, tampak, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Maaf, suaranya terdengar Mbak Caca sampai situ. Iya, terdengar, Bu. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat terkait penggunaan strategi cognitive restructuring. Pada dasarnya, cognitive restructuring di sini yakni berawal dari pemikiran yang sehat. Pemikiran yang sehat itu tentu akan menjadikan manusia seutuhnya menjadi sehat. Usia rentang remaja menurut WHO yakni usia 12-24 tahun melalui tahap perkembangan yang sulit. Oleh sebab itu, perlu dampingan orang tua di sini. Perlakuan orang tua kepada remaja terkadang membuat gejolak yang dimunculkan dengan adanya kekecewaan. Tidak memungkinkan juga pola pikir akan berpengaruh kepada perilaku. Karena kekecewaan tersebut tentu juga akan berimbas pada perilakunya. Di sini penggunaan strategi cognitive restructuring yang diberikan pada konselor bertujuan untuk membantu konseli dalam merubah pikiran yang tidak rasional. Berawal dari konselor dan konseli melakukan identifikasi pikiran negatif. Kita bersama-sama dengan konseli menyeleksi pikiran negatif yang sangat mengganggu. Kemudian dilanjutkan dengan konselor membuat contoh pemikiran positif. Dengan adanya contoh pemikiran positif, konseli diminta untuk membuat pikiran positif, kemudian diverbalkan dan dilatihkan, sehingga setelah konseli bisa melatih diri, diharapkan konseli bisa melakukan tugas mandiri di rumah dengan melatih diri sendiri. Dengan adanya pelatihan mandiri ini diharapkan siswa konseli bisa menemukan kedamaian, bisa mengatur dari pemikiran-pemikiran munculnya pikiran-pikiran irasional, sehingga pikiran irasional itu bisa diganti atau dirubah dengan pikiran yang positif. Baik. Ya, sudah Bu Seti. Maaf, Mbak Caca. Dari penjelasan itu tadi, bagaimana? Apakah sudah ada sedikit gambaran? Ya, Bu. Pikiran saya yang orang tua selalu membandingkan saya itu. Oh iya, baik. Sekarang saya minta Mbak Caca membuat pikiran. Kalau tadi Mbak Caca merasa pikirannya kekecewaan karena orang tua yang selalu membandingkan. Terus menganggap Mbak Caca itu seperti tidak ada harganya seperti itu. Nah, kemudian sekarang Mbak Caca membuat contoh ya, membuat pikiran-pikiran yang lebih irasional. Kalau contoh dari Ibu, misalnya yang tadi orang tuaku sangat perhatian, kemudian orang tuaku yang sangat penyayang. Nah, contohnya seperti itu. Silahkan Mbak Caca buat. Ayahku sangat menyayangiku. Aku bisa membanggakan orang tuaku. Dan aku mampu menunjukkan kehebatanku. Nah, baik. Sudah ada 3 ya tadi ya. Ayah sangat menyayangiku, aku bisa membanggakan orang tuaku, dan aku mampu menunjukkan kehebatanku. Nah, mari kita praktekkan sambil duduk dengan rileks, Mbak Caca.
membacanya sambil matanya terpejam, barangkali mata terpejam dengan tenang. Coba Mbak Caca kondisikan silahkan matanya dipejamkan dulu, kemudian tiba-tiba munculkan kondisi yang tidak menyenangkan dengan kondisi pikiran-pikiran negatif itu datang lagi. Nah, saat pikiran negatif datang lagi, kemudian sedikit demi sedikit munculkan pikiran positifnya. Saya coba ya. Silahkan Mbak Caca bareng dulu. Ya, sudah. Saya munculkan kata-kata positif bahwa ayah sangat menyayangiku. Aku bisa membanggakan orang tuaku. Aku mampu menunjukkan kehebatanku. Diulang ya, dan Caca yang mengucapkan. Silahkan. Ayahku sangat menyayangiku. Aku bisa membanggakan orang tuaku. Dan aku mampu menunjukkan kehebatanku. Ya, latihan lagi, sekali lagi ya, Mbak Caca ya. Saat kondisi benar-benar Mbak Caca itu benar-benar kondisinya sedang sulit mengalami tekanan di dalam saat di rumah, tekanan karena orang tua, muncullah kekecewaan tadi, kekecewaan yakni Mbak Caca merasa selalu banding-bandingkan, merasa tidak ada harganya, rasanya sedih sekali. Nah, kemudian silahkan munculkan lagi, ucapkan lagi Mbak, pikiran positifnya. Ya, ayahku sangat menyayangiku. Aku bisa membanggakan orang tuaku dan aku mampu menunjukkan kehebatanku. Ya, sudah. Silahkan dibuka pelan-pelan matanya. Bagaimana perasaannya Mbak Caca setelah mempraktekkan tadi? Lumayan, Bu. Saat tadi pikiran yang tidak menyenangkan muncul kebencian. Tetapi setelah diganti dengan perubahan pikiran yang positif, sedikit tenang saya, Bu. Dan seperti muncul kekuatan seperti itu, Bu. Oh, baik, betul. Itulah yang perlu diperbaiki Mbak Caca ya. Jadi pikiran Mbak Caca yang tadi, yang negatif, harus segera dirubah ya. Agar Caca tidak terus-menerus mengalami kecewa yang berlarut, Mbak Caca harus belajar melakukan strategi perubahan pikiran secara mandiri. Ya, latihan tadi Mbak Caca sudah cukup bagus, tapi harus tetap terus untuk berlatih. Sehingga pada suatu saat tanpa dampingannya itu Mbak Caca sudah mahir dalam mengkondisikan pikiran tersebut. Nah, agar kegiatan berlatihnya lebih maksimal, Mbak Caca bisa melatih di rumah ya. Walaupun misalnya pikiran itu munculnya di sekolah, bisa dilatih juga. Nah, kemudian tugas Mbak Caca yakni mencatat terkait kemampuan Caca dalam menerapkannya, ditulis kendalanya dan yang dialami pada saat praktek. Nah, misal saat di sekolah tiba-tiba pikirannya Mbak Caca muncul, langsung Mbak Caca mempraktikkan diam, terus tertutup matanya, kemudian dimunculkan lagi pikiran-pikiran yang positif ya. Nah, kemudian keberhasilan Mbak Caca atau pada saat Mbak Caca praktek nanti ditulis di LKK yang Ibu sediakan ini ya. Kemudian tambahan lagi, karena Ibu juga harus mengetahui perkembangannya Mbak Caca untuk evaluasi selanjutnya, mohon untuk Mbak Caca nanti saat praktek di rumah divideokan ya, videokan. Mungkin kalau misalnya Mbak Caca bisa pada saat ngambil memvideokan terus dikirim ke Ibu boleh, atau dibawa pada saat besok pertemuan selanjutnya. Bisa begitu Mbak Caca dilaksanakan? Bu, saya akan mencobanya.
Nah, baik. Untuk pertemuan kali ini Ibu simpulkan ya dari awal hingga akhir. Dari awal kita sudah mencari masalahnya Mbak Caca, yakni terkait kekecewaan kepada orang tua karena merasa dibandingkan. Kemudian Caca diminta untuk membuat pernyataan positif untuk menggantikan pikiran-pikiran yang tidak sehat. Kemudian Mbak Caca dikenalkan dengan salah satu strategi, yakni perubahan pikiran. Dan dilanjut mempraktekkan perubahan pikiran tersebut. Hasil latihan Mbak Caca tadi sudah cukup bagus. Sambil Ibu melihat perkembangannya, kita bertemu selanjutnya pada hari Jumat minggu depan. Ya, bagaimana? Baik, Bu. Perasaan Mbak Caca seperti apa setelah mengikuti latihan yang sudah Ibu berikan tadi? Saya merasa lebih bersemangat, Bu. Saya juga semangat untuk mencoba latihan yang diberikan oleh Bu Dewi tadi. Oh ya, baik. Untuk menambah semangatnya Caca, saya coba tampilkan video ya untuk nanti biar lebih semangat untuk berlatih di rumah. Gitu ya. Baik, Bu. Nah. Layarnya apa sudah terlihat dari Mbak Caca di sana? Iya, Bu, terlihat. Oke, suaranya terdengar ya? Iya. Nah. Ini salah satu contoh dari motivator ya. Banyak orang suka bertanya kepada saya, Miss Mary, kok bisa sih selalu senyum terus? Emangnya hidupnya nggak ada masalah ya? Miss Mary, kok bisa sih kayaknya senyum terus? Emangnya semua baik-baik aja ya? Kayaknya enak banget deh hidupnya, selalu bahagia, selalu bisa tersenyum. Well, sebenarnya sama seperti kamu, saya juga sama-sama manusia yang bisa merasakan berbagai macam perasaan. Senang, sedih, terharu, marah, kecewa, bangga, juga bahagia. Tapi kadang, apapun yang sedang saya rasakan, sebuah senyuman bisa mengubah segalanya. Apapun yang terjadi, saya akan selalu berusaha untuk tetap tersenyum dan berterima kasih. Saya tersenyum bukan karena saya tidak punya masalah, tapi saya tersenyum karena saya tahu setiap masalah pasti ada solusinya. Saya tersenyum bukan karena saya tidak pernah mengalami masa sulit, tapi saya tersenyum karena saya tahu bahwa yang sulit ini tidak akan selamanya sulit. Situasi pasti akan berganti, semua akan baik kembali. Saya tersenyum bukan karena saya tidak pernah mengalami susah, tapi saya tersenyum karena saya tahu bahwa saya tidak sendiri menjalaninya. Saya memilih untuk bersyukur dan berterima kasih dan tetap tersenyum karena saya tahu bahwa saya tidak sendiri. Ada Tuhan di atas sana yang selalu menjaga dan melindungi. Hidup itu memang tidak mudah, tapi jangan membuatnya lebih susah dengan berkeluh kesah. Kamu tidak bisa mengendalikan segala hal dalam hidup, tapi kamu bisa mengendalikan hati dan senyum. Tapi saya sudah berusaha, Miss Mary, tapi kok susah ya? Mau tahu nggak rahasianya? Saya kasih tahu ya. Senyum itu bahasa Inggrisnya smile. Ya, smile. You know what is smile? Smile. See a miracle in life every day. Baik. Bu Septi bisa mendengarkan suara saya? Iya, iya, Bu. Ya, baik Bu Septi. Nah, dari tayangan video yang kedua
bagaimana perasaannya Mbak Caca? Maaf, saya Mbak Caca. Tambah semangat Bu saya untuk mencobanya. Tetap dijaga semangatnya ya. Sayang sekali waktunya untuk berbicara kita sudah habis. Jadi kita akhiri ya kegiatan pada hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama ya agar kelancaran dalam mempraktikkan dan juga diberikan pertolongan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Caca sudah hadir, dan Caca bisa meninggalkan ruangan ibu untuk kembali mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bapak Hartono dan Bu Ana. Ya oke ya. Tapi kok rame ya? Ini yang rame di Bu Dewi ini ya. Ada apa Bu Dewi sana? Ada istirahat Bapak, jadi ada lagu-lagu apa namanya? Mars mungkin. Betul ya. Jadi 9.28. Ya sebetulnya dilihat dari waktunya ya pas ya. Dilihat dari alokasinya waktu ya pas 30 menit. Ya. Tapi kalau dilihat dari strukturnya, nah ini mari kita cermati ya. Saya melihat catatan saya dulu ini ya. Jadi gini Bu Dewi ya. Jadi kalau saya menggunakan strukturnya pembelajaran ya, struktur pembelajaran. Kalau Bu Dewi itu sudah menyimpulkan. Kalau sudah disimpulkan, itu tinggal post test. Terus menutup pelajaran. Gitu loh. Ya kan? Karena sudah menyimpulkan. Kan gitu. Lah, Bu Dewi tadi itu aneh. Sudah menyimpulkan, kok memberi tayangan, setelah itu dilanjutkan tayangan video. Lah, kan aneh. Ya kan? Mestinya tayangan video itu jadikan satu dengan ini diimplementasi strategi. Kalau memang tayangan video itu untuk memotivasi sebelum melakukan evaluasi asesmen. Tapi tadi saya lihat Bu Dewi itu lupa tidak melakukan wawancara asesmen setelah implementasi strategi. Nah, ya kan? Nah, ini penting di apa itu dicatat ya. Jadi gitu. Lalu kalau saya lihat dari intonasi suara Bu Dewi memang diganggu oleh lingkungan ya, oleh sekolah setempat, oleh lingkungan. Apalagi Bu Dewi tidak menggunakan apa namanya itu apa ya, namanya apa yang mikrofon ya, mikrofon yang supaya tidak bisa masuk suara dari luar gitu loh maksud saya. Ya. Pakai Bapak ini, tapi ya memang suaranya terlalu besar. Iya, nah ini suara luar banter ini. Jadi memang lingkungan luarnya banter. Nanti gimana Bu Dewi kalau Bu Dewi pada waktu membuat rekaman konseling? Ini harus dipikirkan. Karena suara lingkungannya betul-betul keras, ya. Betul-betul keras suara lingkungan seperti di pasar raya begitu ya, seperti di pasar raya. Ini tolong dipikirkan nanti untuk membuat video konseling yang 50 menit tadi, yang 50 menit itu nanti gimana caranya? Ya, tidak harus di sekolah Anda ya, membuat video konseling itu tidak harus di sekolah Anda. Ya. Maksud saya begini, dengan seizin kepala sekolah ya, pada waktu Anda merekam bisa saja Anda selenggarakan di rumah Anda. Asalkan lapor kepada kepala sekolah bahwa hari ini saya membawa seorang siswi, mungkin supaya tidak mengganggu jam pelajaran diatur
apakah direkam sore hari setelah maghrib atau bagaimana, ini bisa, kan gitu. Ini bisa saja, ya, asalkan Anda merekam kondisi lingkungan beberapa detik ya. Sebagai biasanya kan sebelum masuk ke rekaman konseling kan ditunjukkan lingkungannya sekolah itu. Jadi paling tidak disyuting papan namanya sekolah, lalu gedung mukanya sekolah. Kira-kira beberapa detik itu loh. Ya ditunjukkan bahwa betul-betul Anda berasal dari sekolah yang bersangkutan. Ini sebagai pra ya, bisa gitu tunjukkan sebagai pra ya. Rekaman videonya seperti itu, diberi pra lah, pendahuluan 1 menit. Di mana Anda itu berdiri di depan sekolah sehingga kelihatan gedung sekolah. Dengan memperkenal diri, nama saya bla 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 bla, peserta program program sertifikasi guru melalui PPG Pendidikan Profesi Guru Universitas PGRI Adipura Surabaya, nomor NIM saya bla 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 bla. Nah, begitu. Biasanya begitu, diberi pengantar begitu. Sehingga terbukti bahwa Anda itu memang betul dari lingkungan sekolah sana di mana Anda berada, karena kelihatan papan namanya sekolah, kelihatan gedungnya sekolah. Meskipun hanya 1 menit, itu 1 menit saja cukup itu ya untuk itu. Terus selanjutnya nanti rekaman di rumah, karena lingkungan sekolah nggak kondusif. Saya nggak bisa bayangkan nanti kalau Bu Dewi pas rekaman terus kondisi sekolahnya seperti pasar raya, apa yang terjadi ya gitu ya. Ini menurut saya perlu dipikirkan ya Bu Dewi ya, itu perlu dipikirkan ya, sehingga apabila Anda itu sudah menyimpulkan, ya sudah akhiri pertemuan itu, dan jangan lupa diajak berdoa, karena di pedoman pengamatan ada pada akhir pertemuan ini ada berdoa gitu loh. Kecuali kalau di pedoman pengamatan Anda pada akhir pertemuan tidak ada berdoa, ya kan? Tapi sebaiknya ya ada awal berdoa, akhir berdoa sebagai rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat ya, segala rahmat, segala hidayahnya yang tidak bisa kita hitung secara matematika. Karena kita kalau diberi sehat saja ini sudah luar biasa. Katakanlah oksigen, seandainya Anda nggak sehat, beli oksigen itu mahal. Di rumah sakit itu kalau sudah kena gangguan pernapasan lalu dibantu oksigen, sekarang habis berapa tabung, itu harganya agak mahal itu oksigen itu ya. Agak mahal. Kalau di rumah saya di Rungkut ini, untuk sekitar 2 jam saja harganya oksigen bisa 50.000. Membeli tabung kecil dipakai 2 jam habis, harganya 50.000 1 tabung kecil itu. Seandainya tidak sehat, luar biasa mahalnya. Nah, kan gitu loh, logikanya begitu. Sebagai rasa puji syukur itu maka sebelum mengakhiri, setelah menyimpulkan lalu diajak berdoa sejenak ya. Dan seperti itu. Lalu baru oke lah, baru bersalaman. Tapi karena Anda daring ya bisa mengangkat tangan ya. Tapi Anda nanti rekamannya kan luring loh, rekamannya luring direkam kan gitu ya. Bukan daring, nanti ketemu konselingnya dengan para siswa itu kan luring direkam. Intonasi suaranya perlu dibangun Bu Dewi, masih bisa diperbaiki ya intonasi suaranya. Ya, termasuk volumenya juga bisa ditingkatkan ya, volumenya, karena kalau terlalu liri konseling nggak dengar juga repot ya, karena ada itu yang guru itu liri suaranya nggak cocok, jadi guru kok liri ya, mestinya suaranya harus cukup. Memang terlalu keras juga nggak bagus, terlalu lemah juga nggak bagus. Bagaimana yang bagus? Sedang-sedang saja gitu ya, tidak terlalu keras, tidak terlalu liri, sehingga cukup dengan baik didengar oleh murid, sehingga murid itu bisa menangkap kognisinya, bisa menangkap
Kognisi melalui pendengaran bisa menangkap, kognisi melalui penglihatan bisa menangkap, kan gitu ya. Itu idealnya seperti gitu. Itu saya kira Bu Dewi, saran saya silakan Anda berkali-kali latihan ya. Berkali-kali latihan sehingga nanti bisa bagus. Lalu komentar saya yang terakhir itu tentang media ya. Media itu memang zaman sekarang itu sudah ragam, beraneka ragam. Tapi kalau Anda tersedia video, itu tolong maksud saya konseling Anda itu berbasis budaya gitu. Kalau tersedia, mestinya ada. Contoh ini ya, contohnya begini. Kalau saya memberikan konseling, lalu konseling saya orang Muslim, medianya itu tolong cari yang berbasis budaya Muslim gitu loh mas saya. Itu karena konseling saya itu orang Muslim. Nah gitu. Kalau konseling Anda itu bukan orang Muslim, ya bisa saja media itu lebih baik yang berbasis budaya non Muslim. Maksud saya begitu, ya. Tapi saya yakin bahwa konseling Anda itu Muslim, karena Muslim paling jumlahnya paling banyak di sekolah-sekolah negeri ya. Sekolah-sekolah negeri itu sebagian besar Muslim ya. Biasanya begitu biasanya ya. Biasanya begitu, sekolah negeri itu sebagian besar Muslim karena biasanya putra-putrinya orang Tionghoa, orang Cina, orang keturunan Cina ya. Yang biasanya ekonominya lebih bagus itu biasanya jarang dibawa ke sekolah negeri, yaitu di sekolah kelompoknya, misalnya sekolah Petra ya. Misalnya begitu ya. Biasanya ini pengamatan saya. Oleh karena itulah maka Anda mempertimbangkan berbasis budaya, gitu. Berbasis budaya. Intinya seperti itu. Contoh kalau konseling Anda itu orang Muslim, lalu berpakaian Muslim, lalu Anda beri tayangan video yang tidak berbasis budaya Muslim, itu kan tidak cocok gitu loh ya, tidak cocok, tidak cocok. Orang itu kalau orang Muslim kusuk dengan keimanannya itu, keyakinannya itu melihat apa itu perilaku budaya orang tidak Muslim itu bisa ditutup matanya, dialihkan matanya itu, ya. Karena apalagi di Surabaya, di TP dan sebagainya banyak orang-orang itu yang busananya itu kurang akan busana tidak senonoh itu, tidak terbiasa ya. Insya Allah demikian, gitu. Sehingga lebih sopan gitu ya. Dan itu saya kira komentar saya lebih banyak latihan Bu Dewi ya gitu ya. Nanti insya Allah Anda itu akan memiliki konseling sebagai helping profesional kan gitu. Dan itu nanti diamalkan kepada peserta didik sebagai konseling. Jadi konseling sehingga konseling itu membudaya. Konseling itu membudaya. Itu saya kira komentar dari saya. Silakan Bu Ana, monggo. Baik, terima kasih Bapak Bu Dewi Ratih ya. Oke. Tadi saya lihat ada video yang awal itu bikin sendiri ya, Bu? Iya, Bu. Tapi ya ala kadarnya, Bu. Ya itu sudah good, bagus itu. Ya, bikin sendiri itu juga tidak mudah. Ini saya apresiasi ya buat percontohan ya, Bu Dewi ini bikin video sendiri ya. Kalau bisa dikembangkan lebih baik lagi bagus itu, Bu. Ya. Saya lihat ada nama guru BK-nya, ada asal sekolahnya. Jadi Bu Dewi ini juga bisa menginspirasi guru-guru BK yang lain atau pemirsa yang lain ya di YouTube yang butuh inspirasinya Bu Dewi ya. Tuh, Bu Dewi ini menginspirasi seperti itu. Kemudian untuk waktunya pas ya. Waktunya pas, cukup, seperti itu pas 30 menit ya. Bisa dialokasikan seperti itu.
beberapa poin tadi yang perlu pengembangan. Itu saja sih. Oke, good job. Terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih Bu Ana.